Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sunihi amma yusiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu wal iyadu billahi ta'ala. Wajib bagi seorang muslim menjaga Islamnya, menjaganya dari apa segala yang merusaknya dan membatalkan keislamannya dan memutus status keislamannya, yaitu ar-riddah, yaitu kemurtatan wal iyad billah. Waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Pada zaman ini banyak orang at-tasahul, gampang, mudah fil kalam, berbicara, hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfad, sehingga keluar dari mereka ucapan-ucapan yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Wala yarawna dzalika dzamban. Anehnya mereka tidak tahu bahwa hal itu adalah dosa. Lebih-lebih bahwa hal dimana itu bisa menjadikan dia kafir. Jadi ini banyak sekali ya, orang mudah berbicara, mengeluarkan kata-kata yang kata-kata tersebut itu bisa mengeluarkan dia dari status agama Islam. Parahnya, karena ketidaktahuan mereka, karena minimnya ilmu, mereka tidak tahu kalau kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang dosa, kalimat dosa, bahkan bisa menjadikan mereka kafir. Wariddatu salah satu aksamin, i'tiqadun wa af'alun wa aqwalun, wa kullu qismin yatasha'abu syu'uban katsira. Murtad sendiri itu ada 3 bagian, yaitu i'tiqadun, terkait dengan hati, keyakinan, wa fa'alun, pekerjaan, tindakan, wa aqwalun, ucapan, wa kullu qismin yatasha'abu syu'uban katsira. Dan setiap bagian, baik itu yang terkait dengan hati, tindakan atau ucapan, itu bercabang dengan banyak cabang. Faminal awal, dan termasuk bagian dari yang pertama, yaitu hati, adalah asyakku fillah. Asyakku yaitu ragu atas Allah, au fi rasulihi, atau meragukan salah satu rasulnya, awil Quran, atau meragukan Al-Quran, awil yaumil akhir, atau meragukan hari akhir, awil jannah, atau surga, awil nar, atau neraka, awil sawab, atau pahala, awil iqab, atau siksaan, aw nahwi dzalik mimma huwa mujma' alaih. Semuanya itu ragu atas Allah, meragukan Rasulnya, Al-Quran, hari akhir, surga, neraka, pahala, siksaan, dan semacamnya dari apa-apa yang menjadi kesepakatan para ulama yang harus diyakini, maka meragukan itu semua bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Kalaupun dia Islam, dia dianggap seorang yang murtad. Awik takoda fikdas sifatin, atau fakta sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibah lahu ijma'an kal ilmi au nassaba lahu sifatan yajibu tanzi'u anha ijma'an kal jismi, itu juga bisa menyebabkan dia kafir. Itu ketika dia meyakini ya, tidak adanya suatu sifat dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Misalkan dia tidak meyakini bahwa Allah itu alim, bahwa Allah itu qadir, dia tidak meyakini bahwa Allah itu al-awwal, misalkan Allah itu al-baqi, Allah itu qadim, Allah itu al-akhir. Dia tidak meyakini bahwa Allah itu ar-razzaq dan sebagainya. Maka Allah al-ilm, itu dia bisa murtad. Atau menisbahkan sesuatu sifat yang Allah itu tidak bersifatan semata itu, dan tidak pernah atau tidak mungkin bersifatan seperti itu. Seperti apa? Menisbahkan Allah itu mempunyai jisim, mempunyai fisik, ya, seperti halnya kita tidak. Hal itu termasuk nasaba lahu sifatan yajibu tansiu anha, itu juga bisa menjadikan orang murtad. Aw halal muharraman, atau seorang itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan, juga bisa kafir atau murtad. Bil ijma' ma'luman min ad-dini bidururah, menghalalkan sesuatu
menghalalkan sesuatu yang haram, di mana keharaman tersebut sudah menjadi sebuah ijma yang tidak samar hukumnya bagi banyak orang, termasuk adalah zina. Ada orang menghalalkan zina, itu bisa kafir atau murtad. Atau orang menghalalkan pembunuhan, nah, itu juga bisa kafir. Wal liwat wal qatl was sarikah wal khasb. Au harrama halalan, sebaliknya orang yang mengharamkan sesuatu yang halal itu juga bisa kafir. Kata di kalbe wan nikah, seperti orang yang mengharamkan nikah, orang yang mengharamkan jual beli, nah, itu juga bisa kafir. Au nafa wujuba mujma' alaih kadzalik kasalawatil khamsi aw sajdatin minha waz zakat was shaum wal hajj, atau dia menafikan kewajiban sesuatu yang sudah disepakati atas wajibnya hal tersebut. Seperti apa? Dia menafikan kewajiban salat 5 waktu. Menurut dia salat 5 waktu adalah tidak wajib, maka itu bisa menjadikan dia murtad atau kafir. Atau bahwa salat itu tidak wajib sujud atau tidak wajib rukuk, padahal itu termasuk salah satu dari rukunnya, itu juga bisa murtad. Was zakat, orang tidak mewajibkan zakat. Was shaum wal hajj wal wudu au jaba malam yaji ijma'an, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma', itu juga tidak boleh. Mewajibkan tidak boleh. Misalkan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib semestinya. Au nafa masyru'iyata mujma'in alaih kadzalika, atau menafikan sesuatu yang dianjurkan, yang disepakati kesyariatannya. Seperti apa? Rawatib. Orang tidak meyakini atau menafikan bahwa sholat rawatib itu tidak sunnah, nah, itu juga bisa menjadikan dia murtad. Au azama alal kufri fil mustaqbal, atau dia punya keinginan suatu saat nanti dia akan kafir fil mustaqbal, nah, itu juga bisa menjadikan dia kafir. Au ala fi'li syai'in fil hali mimma dzukira au taraddada fihi la waswasuhu au angkara suhbata sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu au risalata wahidah minar rasul mujma'in ala risalatihi au jahada harfan mujma'an alim minal Qur'an au zada harfan fi mujma'an ala nafi mu'taqidan annahu minhu au kadzdzaba rasulan au naqsahu au saghara ismahu bi qasdi tahqirihi au jawwaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua bisa menjadikan kita kafir. Itu mengingkari bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi, atau kita mengingkari kerasulan salah satu dari Rasul, kita mengingkari bahwa Isa itu pernah diutus Nabi Allah, bahwa Musa itu pernah diutus, kita mengingkari itu. Kita mengingkari bahwa Adam itu pernah diutus, bahwa Nuh itu pernah diutus. Mengingkari itu bisa menjadikan kita kufur. Atau mengingkari satu huruf yang disepakati dari Al-Quran, itu juga, walaupun satu huruf, itu juga bisa menjadikan kita kafir. Au zada harfan, atau menambahi satu huruf, juga nggak boleh. Au kadzdzaba rasulan, membohongkan seorang rasul. Au naqasa, atau merendahkan seorang nabi. Au saghara ismahu, atau merendahkan namanya. Because ditahkirihi, ada tujuan untuk menghinanya. Tidak boleh kita merendahkan seorang rasul apapun, kalaupun kadang menurut kita itu ada suatu hal-hal yang menurut kita itu tidak sesuai atau kurang atau apa, kita tidak boleh menghina beliau, tidak boleh merendahkan beliau. Misalkan ya banyak hal lah, menurut kita itu masa Nabi begitu sih gitu, menurut kacamata kita, nah, itu nggak boleh. Karena pasti ada hal-hal hikmah di balik itu yang Allah takdirkan. Jadi apapun, kalau itu terkait Rasul dan Nabi, tidak boleh untuk mengkoreksinya, apalagi merendahkan. Sangat-sangat tidak boleh, dan bahaya sekali, bisa-bisa menjadikan kita murtad. Au jawwaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita membolehkan bahwa ada kemungkinan munculnya seorang nabi setelah Nabi
kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian pertama dari hal-hal yang bisa menjadikan kita kafir, yaitu hal-hal yang terkait dengan hati. Kemudian nanti akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan apa saja atau ucapan apa saja yang menjadikan kita dianggap keluar dari agama Islam. Wallahu yuwaffiquna wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu bi wardah. Wallahu a'lam wal afu minkum.